Nenek kaya ini tidak hati-hati. Dia bawa cucu yang baru 4 tahun ke taman hiburan. Hasilnya anak itu ikuti badut. Tersesat di lautan manusia. Nenek sangat khawatir. Tapi dia juga sudah tebak siapa yang melakukannya. Dia panggil ibu punya cucu datang ke rumah untuk bertanya. Hayun adalah orang yang menyedihkan. Dia adalah yatim piatu. Suami dia juga meninggal karena kecelakaan saat dia sedang lahiran. Ibu mertua karena itu jadi sangat benci dengan Hayun. Mulai sejak itu ambil anak dari dia. Dan dia tidak boleh datang untuk bertemu sama anak. Tapi anak ini adalah tujuan untuk Hayun bertahan hidup. Hilang anak dia ingin bunuh diri. Untungnya di detik terakhir. Pria Min-sik datang tepat waktu untuk membantunya. Min-sik dan Han Yu bertumbuh bersama di panti asuhan. Dan dia jatuh cinta padanya. Karena ingin bantu Hayun. Min-sik mencari orang di panti asuhan. Yang Ho ketika keluar dari panti asuhan. Menjadi menantu di keluarga suami Hayun. Tapi dia tidak punya suara di dalam rumah ini. Dengan permohonan Min-sik. Dia masih mau bantu Hayun. Dia beritahu Min-sik struktur rumah. Sebelum acara ulang tahun anak itu. Dengan cepat Min-sik pura-pura menjadi tamu untuk datang ke rumah. Datang ke acara ingin bawa anak pergi. Tapi semua tidak segampang itu. Ketika mereka menyamar dan bersembunyi anak itu. Anak itu menangis membuat Coki tanya mereka. Ketua Kim. Ketua Kim. Cepat tangkap dia. Ibu mertua langsung kirim penjaga dan orang lain untuk mengejarnya. Min-sik sangat sulit untuk membawa anak itu. Kasih ke Hayun dan suruh dia cepat pergi dari sini. Orang punya ibu mertua juga sudah datang. Min-sik sendirian serang 10 orang jelas sangat sulit. Tapi Hayun gendong anak tidak mau kabur. Tapi bingung dia melihatnya. Ketika polisi datang. Mereka tangkap Min-sik. Dan bawa anak punya Hayun pergi. Rencana jadi gagal. 3 tahun melalui. Min-sik sedang di dalam penjara. Hayun hanya bisa melihat foto anak tiap hari. Tapi kali ini anak dia tak lihat. Ibu mertua berpikir. Pasti dia dan Min-sik melakukannya. Tahu Min-sik masih di dalam penjara. Semua orang sangat shock. Apakah anak diculik? Kebetulan saat itu. Anak sedang di dalam sebuah rumah jelek. Di dalam hutan dekat pantai. Anak sangat ketakutan. Mulut terus panggil nenek. Pada saat itu. Anak ini melihat di luar jendela. Ada cahaya cukup buat lihat keluar. Dia keluarkan tangan untuk coba melihat. Akhirnya menemukan ada lubang buat keluar dari situ. Dia berdiri di atas jendela bersiap meloncat ke bawah. Tidak hati-hati kenal paku di papan kayu ini. Membuat kaki dia terluka. Nenek aku mau pulang ke rumah. Anak ini di jalan pulang. Tapi kaki sangat sakit. Menghadapi di tempat yang asing ini. Hati dia ingin hancur. Dia berjalan ke tebing gunung dekat pantai. Akhirnya capek duduk di situ. Kebetulan saat itu. Pria yang culik dia balik ke rumah. Dan dia adalah bawahan Jin Ho. Culik anak itu karena dia ambil banyak harta punya pet mertua. Karena itu ingin culik anak itu untuk mengalihkan perhatian ibu mertua. Ketika pria ini melihat anak itu, hilang menjadi panik. Dia langsung ke tebing dekat pantai. Melihat kaos kaki ada noda darah dan sepatu anak itu. Bagaimana sekarang? Jadi pria ini melempar semua barang ke laut. Berapa hari kemudian, ibu mertua mendapatkan kabar buruk. Gudang di dekat pantai kebakaran. Di dalam situ ada bantal punya anak kecil. Mereka langsung datang ke sana. Hayun melihat mainan sudah terbakar. Ini adalah barang yang dia buat untuk anaknya. Engmi, jangan masuk ke sana. Engmi. Karena dekat pantai menemukan noda darah. Polisi laut juga bantu untuk mencari mayat. Tapi tidak temukan. Melihat kaos kaki dan sepatu kulit. Ibu mertua dan Hayun hancur. Semua orang berpikir.
Anak itu jatuh ke laut dan mati. Bagaimana dia bisa ke sini? Dia baru 5 tahun. Bagaimana bisa? Katakan pada saya. Saya belum omong saya adalah ibunya. Sekarang harus gimana Enmi? Tidak Enmi. Karena ibu merta membuat anak itu mati. Kebencian dari Hayun untuk ibu mertua sudah lewat batasnya. Hari itu dia lari ke rumah mertua dan langsung lepaskan kemarahan. Keluarkan semua apa yang harus dia bertahan selama berapa tahun ini. Dan bilang tidak akan memaafkan. Tapi Yang Ho melihat adegan ini. Langsung tampar dia sekali. Mereka berdua tumbuh bersama di panti asuhan. Hayun tidak mikir jika sikap Yang Ho keras seperti itu. Yang Ho tarik dia keluar. Berharap dia jangan cari masalah lagi. Hayun tidak mengerti. Minsik karena dia jadi masuk ke penjara. Dan kau hanya mau dekati orang tua jahat itu. Dia patah hati. Mulai sejak itu, dia hilang. Tidak lama kemudian Minsik keluar dari penjara. Junki dan Jang Ho juga datang untuk menjemputnya. Now, 2022-23 is on already. Find out how to make it lucrative? Supposing the dream turnover is 1 crore in 10 months, then budget your spend at 1%, e. 10,000 rupees per month. Yes, let us create identity, build visibility, and emerge with credibility. Minsik tahu Hayun telah jadi masalah. Di jalan pulang Junki kasih tahu dia. Diri sendiri berapa tahun ini buka pasar ikan. Tapi waktu ini sering ada orang datang untuk curi. Jadi dia minta tolong sama Minsik untuk tangkap orang itu. Tapi yang membuat mereka terkejut adalah yang curi ikan adalah anak kecil. Cucu orang kaya ini sangat menyedihkan. Diculik oleh penjahat di dalam rumah, hancur seperti ini. Sangat sulit untuk dia bisa keluar dari rumah itu. Karena capek jadi kenal ombak laut. Terdampar di sisi lain. Anak ini dibantu oleh orang baik ini. Ketika dia bangun, melihat dia sedang di dalam ruangan yang penuh kehangatan. Anak laki ini langsung tanya, kau tidak apa-apa kan? Tapi gadis kecil ini menangis. Tidak membuat suara. Tidak ingat nama dia adalah siapa. Anak laki ini dengan baik hati bawa bubur datang. Gadis kecil langsung makan. Nama dia adalah Sung Min, sejak kecil sudah tinggal bersama nenek. Nenek sakit hanya bisa berbaring di tempat tidur. Anak ini tidak punya teman. Merasa sangat kesepian. Sung Min tanya, maukah jadi adik dia? Kau bisa menjadi adikku. Aku ingin bicara dengan kamu. Gadis kecil mengerti, langsung pegang tangan Sung Min. Anak laki-laki ini tidak bisa menahan dan langsung menangis. Kau akan menjadi adikku kan? Benar? Karena cari uang untuk nenek berobat. Hari itu Sung Min dan gadis kecil ke pasar untuk curi ikan. Tidak hati-hati ditangkap langsung di tempat. Sudah 3 tahun melalui. Mereka tidak mengenainya. Gadis ini adalah anak Hayun. Junki langsung hajar Sung Min. Gadis kecil melihat kakak dimarahin jadi sangat khawatir. Langsung gigit kaki Junki. Tapi dia dorong jatuhkannya. Jangan pukul kakakku. Kau curi masih berani, teriaknya. Jangan sentuh adik saya. Bocah jelek ini. Kau tidak mendengar aku omong, berhenti. Minsik sangat sedih. Dia tanya, mereka ada masalah? Sung Min kasih tahu soal nenek sakit. Jadi Minsik baik hati ikut mereka. Mereka sampai ke rumah. Tapi nenek sudah meninggal. Sung Min sangat sedih. Orang yang paling dekat sudah meninggalkan dunia ini. Mulai ke depan dia harus melakukan apa? Hari itu, Minsik dan Junki bantu bocah itu untuk kuburan neneknya. Melihat kedua anak ini tidak punya rumah untuk pulang. Mereka juga tidak mau ke panti asuhan. Minsik tidak tahu harus melakukan apa. Mungkin dia sendiri keluar dari panti asuhan. Dia juga tahu bagaimana rasa ditinggalkan oleh orang lain. Juga mengerti tidak punya orang tua. Masa depan akan sangat sulit baginya. Saat masih ragu,
Min-sik memutuskan untuk jaga kedua anak ini. Junki tidak mengerti. Kau belum menikah. Besarkan anak kecil adalah hak yang tidak mudah. Di jalan melihat anak yang menyedihkan kau akan bantu semua. Betul, kalau bisa aku juga mau. Kau kan masih punya anak. Dan aku sekarang merasa sangat kesepian. Melihat senyuman kedua anak ini. Diri sendiri memutuskan untuk tidak bisa tinggalkan mereka. Saat mereka berempat duduk makan. Junki tanya nama mereka. Tahu nama anak laki-laki adalah Junki. Junki sangat terkejut. Nama anak dia adalah Hongjin. Nama mereka bertiga ada hubungan dengan uang. Mungkin ini adalah takdir dari Tuhan. Melihat adik tidak punya nama, Junki berikan nama Haemi padanya. Haemi dan Sungmin, bagus kan? Adalah jenderal. Adalah jenderal taklukkan 4 lautan. Haemi sangat suka. Kau melihat, anak ini sangat senang. Mereka sedang main bersama. Keluarga kecil yang mereka baru bangunkan. Min-sik ajak anak-anak ke pantai. Dengan cepat sudah 11 tahun melalui. Sungmin dan Haemi sudah dewasa. Berapa tahun ini? Min-sik juga mulai adopsi anak-anak yang lain. Keluarga mereka sangat bahagia. Tiap hari penuh bahagia. Seperti Haemi. Mereka berempat punya nama baru. Yang paling kecil adalah Junho. Dia belum sekolah. Tiap hari akan ikuti Haemi. Yang kedua rambut keriting ini adalah Minchon. Karena wajah dan kulit dia jadi setiap dipukul. Dan kedua anak ini saat baru datang adalah saudara. Gadis kecil ini adalah Hakyung. Dan anak laki adalah Junsuk, karena Haemi bukan kakak kandung. Semua diadopsi. Sangat susah untuk ajarin mereka. Haemi sebagai kakak paling tua di rumah ini. Bertanggung jawab untuk bersihin rumah dan makanan tiap hari. Di usia muda, sudah harus bantu keluarga. Tapi dia tidak pernah marah atau menyesal. Bisa bantu ayah untuk jaga adik-adiknya. Sudah cukup bahagia untuk Haemi. Berapa tahun melalui. Min-sik dan Junki pulang dari laut. Demi bertahan hidup. Tapi waktu ini di laut muncul 2 kapal gede. Karena 2 kapal ini. Penangkapan ikan skala besar. Adalah perilaku ilegal. Sangat mempengaruhi kehidupan orang-orang di sini. Tidak heran berapa hari terakhir ini tidak ada ikan. Harus kita lapor polisi. Lapor polisi juga buat apa? Di belakang mereka pasti ada perusahaan gede. Apa itu pet besar? Mendengar itu adalah kapal dari Pet Sinhan. Pet Sinhan. Dan itu adalah Pet punya mertua si Jang Ho. Dan dia juga menjadi CEO Pet sekarang. Melihat Min-sik datang ingin bicara dengan Jang Ho. Dia pura-pura tidak tahu dan janji akan bantu nanti. Tapi, semua itu dia yang atur. Jang Ho keluarkan 1 cek dan mau kasih ke Min-sik. Dia tahu Min-sik membesarkan anak-anak tidak mudah. Berharap dengan cek ini bisa beli banyak makanan yang enak buat mereka. Tapi Jang Ho tidak ada niat untuk berhenti. Kekuatan dan uang sudah membuat dia gila. Jika bisa menghasilkan banyak uang, walaupun harus injak ke tubuh siapa, dia juga tidak peduli dan terus maju ke depan. Karena sulit untuk mencari ikan hidup, Min-sik juga menjadi susah. Dia tidak hanya makan nasi tapi harus membesarkan banyak anak-anak. Junki suruh dia kasih mereka ke panti asuhan. Karena Haemi tiap hari harus bawa adik ikut ke sekolah. Sangat capek. Semua kata-kata itu terdengar sama anak ini. Dia sedih pergi keluar. Dan bawa tas kecil punya dia. Tinggalkan 1 surat dan langsung pergi. Kakak, aku akan baik-baik saja. Dadah.